Artinya saudara, apapun yang bukan berasal daripada Tuhan tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah memuaskan hati saudara. Kepuasan sementara tidak akan pernah menghasilkan perubahan sejati, katakan amin. Selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat datang di Gereja Konvension Balikpapan. Dan selamat bergabung buat saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui channel YouTube GKS Balikpapan. Sungguh senang bisa kembali bertemu dengan setiap saudara pada pagi hari ini. Dan di sepanjang bulan ini Tuhan menuntun gereja kita untuk belajar dan mendalami satu tema, yaitu experience with God atau pengalaman bersama dengan Tuhan. Katakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Tema tentang mengalami Tuhan pada bulan ini, tema bulan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk tahu tentang Tuhan, tetapi tentang mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema bulan ini adalah fokusnya adalah bukan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk tahu tentang Tuhan, tetapi tentang mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah air sumur. Katakan air sumur. Mungkin ada pertanyaan di hati saudara pada pagi hari ini, apa hubungannya air sumur dengan kehidupan rohani? Mungkin pagi ini saudara bertanya di dalam hati saudara, mengapa Yesus memakai gambaran tentang air sumur? Dan apa pesan Tuhan buat kita melalui judul khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini? Mari saya mengajak saudara untuk menyiapkan Alkitab saudara, menyiapkan catatan saudara, dan kita sama-sama pada pagi hari ini belajar firman Tuhan. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah merasakan haus. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang tidak pernah merasakan haus. Artinya saudara, setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini pasti mengalami, pasti punya pengalaman yang namanya rasa haus. Saudara coba bayangkan saat saudara haus, apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan ketika kita merasakan haus adalah pasti kita mencari air minum, benar? Yang kita lakukan pasti kita akan mencari yang segar-segar. Untuk apa? Untuk kita supaya tidak haus lagi. Dan yang kita lakukan adalah kita mencari yang benar-benar bisa menghilangkan rasa haus kita. Katakan amin. Saat kita lapar, hal yang sama juga terjadi saudara. Kita akan mencari makanan yang mengenyangkan perut kita, makanan yang sesuai dengan selera kita.
Percayalah saudara, saya bukan sedang merekomendasikan soal menu sarapan atau minuman favorit Anda pagi ini. Atau setelah ibadah ini selesai saudara, kalau ditanya kepada saya pribadi apa yang menjadi menu favorit makanan kamu, saya akan berkata bahwa menu favorit saya adalah masakan istri saya. Bukan karena istri saya di depan gitu ya. Karena saya terbayang tadi malam dia membuat steak bagi sama saya. Lebih enak daripada yang ada di sebelah sana begitu ya. Oke, bapak-bapak yang bapak-bapak yang cinta Tuhan katakan. Bapak-bapak yang takut istri katakan. Oh, masih ada ternyata yang takut istri, bukan ya? Tetapi bapak-bapak yang cinta istri katakan amin. Alright. Pagi ini saya mengajak saudara melihat sebuah perjumpaan. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang sederhana namun penuh makna saudara. Sebuah perjumpaan yang membawa kepada pengalaman yang sangat berarti, yaitu perjumpaan Yesus dengan siapa? Perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Katakan bersama-sama, perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tahu saudara bahwa perjumpaan ini bukan perjumpaan yang biasa. Di dalam peristiwa ini dan dalam kondisi ini, Yesus berbicara bukan hanya tentang air secara jasmani. Jadi waktu Yesus berjumpa dengan umat Samaria, Yesus tidak hanya membahas tentang apa? Tentang air secara jasmani. Tetapi Yesus membawa pembicaraan ini lebih dalam tentang apa saudara? Tentang kebutuhan rohani manusia. Tentang kebutuhan rohani daripada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan tahukah saudara bahwa ternyata ada haus yang tidak bisa dipuaskan oleh air dari sumur manapun. Dan ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Saya ulang sekali lagi, ada haus yang tidak bisa dipuaskan oleh air dari sumur manapun. Dan ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Dan pagi ini saya akan mengajak saudara untuk memulai pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, pada peristiwa ini terjadi, Yesus dalam kondisi sedang melayani di daerah Yudea. Setelah selesai pelayanannya di Yudea, saudara, Yesus bersama-sama murid-muridnya hendak kembali ke mana? Ke Galilea. Sesungguhnya saudara, untuk kembali ke Galilea, ada lebih dari satu jalur yang bisa ditempuh oleh Yesus dan murid-muridnya. Namun secara geografis, melintasi daerah Samaria adalah jalan yang paling cepat untuk tiba di Galilea. Jadi melintasi Yudea adalah jalan yang paling cepat untuk Yesus dan murid-muridnya tiba di mana? Tiba di Galilea. Namun saudara, menurut budaya dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, walaupun jarak tempuh melalui Samaria lebih dekat, orang-orang Yahudi tetap tidak akan memilih jalur tersebut untuk kembali ke Galilea. Yesus tadi melayani di Galilea, kemudian Yesus tadi melayani di Yudea, hendak kembali ke Galilea. Ada satu jalan yang paling cepat untuk Yesus dan murid-muridnya sampai di Galilea, itu harus melintasi yang namanya daerah Samaria. Katakan Samaria. Disinilah salah satu saudara bagian yang sangat menarik menurut saya waktu saya membaca firman ini, bahwa apa yang dihindari orang Yahudi justru tidak dihindari oleh Yesus. Karena hubungan tadi. Jadi orang Yahudi tidak bergaul akrab dengan orang-orang Samaria.
Dan inilah salah satu bagian yang terbaik yang menurut saya, apa yang dihindari orang Yahudi justru tidak dihindari oleh Yesus. Walaupun kalau kita baca, Yesus adalah keturunan orang Yahudi. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, yaitu Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yang keempat, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya percaya ketika firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria, ini bukan karena Yesus ingin lebih cepat sampai atau tiba di Galilea. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa melalui Samaria akan jauh lebih cepat sampai tiba di Galilea. Saya percaya bahwa Yesus tidak ingin mau cepat sampai di Galilea. Bukan juga karena ada jadwal pelayanan yang mengharuskan Yesus dan murid-muridnya agar segera tiba di sana. Saudara, tujuan Yesus melintasi daerah Samaria yang pertama adalah untuk mematahkan budaya yang salah antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Inilah tujuan pertama Yesus, kenapa Yesus melintasi daerah Samaria. Apa yang menjadi tujuan Yesus adalah Yesus ingin meruntuhkan anggapan bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Pada waktu itu orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai apa? Sebagai orang yang najis, sebagai orang yang rendah, dan tidak layak untuk diajak berelasi atau tidak layak diajak untuk membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Akibatnya saudara, Samaria bukan hanya dipisahkan secara wilayah, tetapi juga dipisahkan secara sosial, dipisahkan secara budaya, dan juga bahkan rohani. Dan melalui tindakan ini Yesus menyatakan satu kebenaran yang sangat penting. Bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada tradisi manusia. Katakan amin. Dan keselamatan tidak dibatasi oleh suku, latar belakang ataupun masa lalu. Inilah yang Yesus mau coba Yesus patahkan. Inilah yang mau Yesus lakukan dan membawa kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di Samaria. Dan saudara, tujuan kedua, Yesus melintasi Samaria bukan sebuah perjalanan. Tetapi dikhususkan untuk menjumpai seorang perempuan Samarinda. Bukan Samarinda ya, supaya saudara gak tegang begitu ya. Bukan perempuan Samarinda, tetapi perempuan Samaria. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 7 dalam terjemahan barunya saya bacakan buat saudara. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Dan yang ketujuh, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, mungkin sekilas ketika kita membaca firman ini, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria terlihat seperti sesuatu yang tidak disengaja. Namun jika kita diperhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, saudara, sangat jelas bahwa pertemuan antara Yesus dan wanita Samaria ini bukanlah suatu kebetulan. Perjumpaan ini sudah direncanakan oleh Yesus. Dan tahukah saudara, tujuan Yesus melintasi daerah Samaria adalah khusus untuk menjumpai siapa? Khusus untuk menjumpai perempuan Samaria tersebut. Saudara, sebelum berbicara tentang air hidup, Yesus memulai percakapan ini dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu apa? Yaitu tentang air sumur. Perempuan Samaria ini datang ke sumur untuk satu tujuan, yaitu tujuan daripada wanita Samaria ini adalah mengambil air agar kebutuhannya terpenuhi. Saya percaya bahwa air sumur memang bisa memuaskan haus kita, tetapi hanya untuk sementara waktu, saudara. Beberapa saat kemudian haus itu akan datang kembali.
Dari gambaran sederhana inilah saudara, Yesus membawa kita kepada sebuah kebenaran rohani yang sangat penting dan ini yang akan saya bagikan di dalam beberapa poin yang pagi ini boleh saya berikan kepada saudara. Dan yang pertama adalah Yesus sedang menyampaikan pesan atau Yesus sedang menyampaikan kepada wanita Samaria tentang air sumur. Air sumur ini adalah bicara tentang kepuasan sementara, katakan kepuasan sementara. Jadi waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria dan dia ngobrol tentang air sumur, Yesus sedang mengatakan bahwa air sumur ini bicara tentang kepuasan sementara. Yohanes 4 ayat 13 dikatakan di dalam terjemahan barunya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Minum apa saudara? Minum yang berasal daripada air sumur itu. Yesus berkata, ia akan haus lagi. Pesan apa yang sedang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria tersebut saudara? Yang pertama saudara bisa catat bahwa Yesus sedang ngasih tahu kepada wanita Samaria, katakan air sumur itu perlu, tetapi air sumur itu terbatas. Yesus tidak mengatakan bahwa air sumur ini salah. Air sumur sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa tanpa air manusia tidaklah bisa bertahan hidup. Namun Yesus sedang menegaskan satu kebenaran penting, air sumur hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat. Bukan kebutuhan kita yang paling dalam, ini yang Yesus mau sampaikan kepada wanita Samaria. Air sumur yang dimaksud ini adalah air yang menghilangkan haus sementara, menyegarkan kita sementara, tetapi tidak pernah memuaskan kita untuk selamanya. Dan yang kedua saudara, apa yang Yesus sedang mau kasih tahu kepada wanita Samaria bahwa air sumur harus dicari berulang kali. Perempuan Samaria itu datang ke sumur setiap hari. Setiap kali ia haus, ia pasti akan kembali ke sumur itu. Setiap kali persediaan air habis, wanita Samaria itu harus kembali ke sumur itu. Ini adalah gambaran hidup orang banyak saudara. Setelah kita puas, pasti kita akan haus lagi. Setelah kita kenyang, pasti kita akan lapar lagi. Setelah kita merasa cukup, pasti kita akan kosong lagi. Air sumur itu tidak pernah membuat kita merasa puas. Inilah yang Yesus sedang katakan kepada perempuan Samaria bahwa, hei wanita Samaria, bahwa air sumur ini tidak pernah membuat kamu puas. Air sumur ini tidak menjadi jawaban atas setiap kamu. Dan yang ketiga saudara, apa yang Yesus sedang mau sampaikan kepada wanita Samaria, air sumur melambangkan kepuasan duniawi. Dalam konteks rohani saudara, air sumur melambangkan segala sesuatu di dunia yang kita harapkan bisa memuaskan hidup kita. Mungkin pencapaian kita, mungkin relasi kita, mungkin harta kita, pengakuan orang lain atas hidup kita, kenikmatan sesaat. Ini adalah gambaran air sumur yang hari-hari ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semua itu bisa memberi puas, benar bisa memberi puas. Tetapi tidak pernah bertahan dengan lama. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, barang siapa minum daripada air sumur ini, maka ia akan haus lagi. Artinya saudara, apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah memuaskan hati saudara. Saya ulang sekali lagi, apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah memuaskan hati kita. Dan yang selanjutnya yang Yesus mau sampaikan kepada wanita Samaria ini adalah air sumur tidak mengubah hidup. Air sumur hanya menyegarkan tubuh, tetapi tidak mengubah apa yang di dalam, yaitu hati kita. Perempuan Samaria itu sudah berkali-kali datang ke sumur. Namun kenyataannya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ternyata hidupnya tetap kosong. Relasinya tetap rusak.
Dan hatinya tetap haus. Kalau saudara baca, bahkan dia menikah sampai 5 kali. Karena apa? Karena dia mencari kepuasan daripada dunia ini. Yang ternyata tidak memuaskan apa yang di dalam. Dan Yesus sedang katakan bahwa kalau kamu mencari air sumur itu kamu gak akan pernah puas. Tetapi kalau kau mencari aku, ada kepuasan yang ada di dalam hatimu, kata Yesus. Yesus saudara ingin menunjukkan bahwa kepuasan sementara tidak akan pernah menghasilkan perubahan sejati, katakan amin. Dan pertanyaannya pagi ini adalah, bukan apakah kita pernah minum air sumur, tetapi air apa yang selama ini kita minum. Bukan tentang apakah kita pernah minum air sumur, tetapi air apa yang selama ini kita minum. Selama ini apa yang kita kejar untuk kita bisa merasa cukup, saudara. Apa yang kita harapkan agar bisa mengisikan kekosongan hidup kita. Jika kita terus minum dari air sumur itu, air sumur dari dunia ini tadi, kita akan terus merasa haus. Kita akan terus selalu merasa kurang. Dan hidup kita tidak akan pernah benar-benar terpuaskan. Dan hidup kita tidak akan pernah terpuaskan. Saat apa yang kita kejar bersumber dari air sumur, hati kita akan mudah bergeser, saudara. Waktu kita mengejar apa yang keluar daripada air sumur itu, hati kita akan sangat mudah mengalami pergeseran. Karena itulah Yesus tidak berhenti hanya menunjukkan keterbatasan air sumur kepada perempuan Samaria itu. Seperti saya sampaikan tadi, air sumur itu penting, yes penting. Tetapi Yesus mau lebih dalam lagi kasih tahu kepada wanita Samaria. Bahwa apa yang air sumur itu tawarkan tidak pernah memuaskan jiwa kamu. Tetapi dalam keadaan ini Yesus sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saudara, dan inilah sesuatu yang jauh lebih besar yang ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Yaitu poin yang kedua adalah air hidup atau kepuasan kekal. Poin yang kedua adalah air hidup atau bicara tentang kepuasan yang kekal. Yohanes 4 ayat 14 terjemahan barunya dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, waktu Yesus menyatakan bahwa air hidup itu adalah kepuasan kekal, Yesus sedang menyampaikan kepada wanita Samaria ini adalah bahwa yang pertama adalah air hidup berasal dari Yesus sendiri. Jadi Yesus sedang ngomong sama wanita Samaria ini bahwa air hidup itu berasal dari Yesus sendiri yang akan membuat kamu puas, yang tidak akan membuat hatimu kosong. Yesus tidak berkata, cairilah air itu. Yesus tidak berkata, carilah air yang bersumber dari sumur itu. Tetapi Yesus berkata bahwa carilah air yang kuberikan kepadamu. Air hidup bukanlah hasil dari usaha manusia. Bukan hasil dari perbuatan baik kita, saudara. Jadi air hidup itu juga bukan dari kelayakan kita. Dan air hidup itu juga bukan karena kelayakan kita, tetapi pemberian anugerah dari Yesus sendiri. Artinya saudara, kepuasan sejati tidak kita cari, melainkan kepuasan sejati kita terima hanya dari Yesus. Saya ulang sekali lagi, kepuasan sejati tidak kita cari, melainkan kepuasan sejati kita terima hanya dari Yesus. Dan yang kedua, Yesus sedang kasih tahu kepada wanita Samaria ini tentang air hidup, bahwa air hidup memuaskan haus terdalam manusia. Kalau tadi air dari sumur itu memuaskan sementara air hidup memuaskan haus terdalam daripada manusia. Dan Yesus berkata, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini bukan berarti saudara kita tidak pernah lelah, saudara tidak pernah punya masalah. Tetapi Yesus sedang ngasih tahu kepada wanita Samaria dan kita hari ini,
Hidup kita tidak lagi kosong waktu kita menerima air kehidupan itu. Hidup kita tidak lagi kehilangan arah waktu kita menerima air kehidupan, yaitu Yesus dalam hidup kita. Yesus sedang kasih tahu bahwa hidup kita tidak lagi mencari kepuasan di tempat yang salah. Kita tidak lagi mencari kepuasan dari ketenaran kita, dari pekerjaan kita, dari validasi orang atas hidup kita. Tetapi kita mencari air hidup, yaitu Yesus, yang membuat kita menjadi puas, yang membuat kita bukan lagi hidup kita kosong. Arti hidup memuaskan haus rohani bukan hanya perasaan tetapi hati kita, saudara. Jadi air hidup itu memuaskan haus rohani kita, bukan hanya perasaan tetapi hati kita. Dan yang ketiga yang Yesus mau sampaikan adalah air hidup bekerja dari dalam dan tidak bekerja dari luar. Dikatakan dalam firman Tuhan akan menjadi mata air di dalam diri siapa? Di dalam diri wanita Samaria. Berbeda dengan air sumur itu, saudara. Air sumur diminum dari luar ke dalam. Sedangkan air hidup bekerja dari dalam keluar. Artinya Tuhan tidak hanya mengubah situasi kita. Tuhan tidak hanya mengubah situasi hati daripada wanita Samaria dan hari ini setiap kita. Bukan hanya pikiran dan arah hidup, tetapi perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Dan itulah yang Yesus ingin sampaikan kepada wanita Samaria ini. Pesan yang keempat, saudara, air hidup terus mengalir, bukan habis. Kalau tadi air sumur itu, setiap hari wanita Samaria ini akan pergi ke sumur itu untuk mengambil air, karena selalu habis dan persediaan habis. Tetapi Yesus sedang kasih tahu kepada wanita Samaria, air hidup ini gak akan pernah habis sampai kepada hidup yang kekal. Artinya saudara, air hidup bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita pernah minum air hidup, tetapi apakah kita terus hidup dari air hidup itu. Saya ulang sekali lagi, bukan lagi apakah kita pernah minum air hidup, tetapi apakah kita terus hidup dari air hidup itu. Apakah kita masih kembali ke air sumur yang lama, atau kita memilih tinggal di dalam Kristus setiap hari. Katakan amin. Saudara, setelah wanita Samaria, setelah setiap kita menerima air hidup, ada satu perubahan besar yang terjadi dalam hidup perempuan Samaria ini. Waktu Yesus kasih tahu kepada wanita Samaria bahwa air hidup inilah yang akan memberikan kamu hidup, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup wanita Samaria ini. Dan inilah poin yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara adalah perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup. Yohanes 4 ayat 28 sampai dengan 30 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Katanya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, ia atau wanita Samaria itu waktu menerima air hidup itu, yaitu Yesus dalam hidupnya, dia segera meninggalkan tempayannya. Makanya dikatakan di ayat 28, maka perempuan itu apa? Meninggalkan tempayannya. Di situ lalu dia tidak hanya meninggalkan tempayannya, tetapi pergi ke kota. Dan tidak hanya pergi ke kota, dan yang luar biasa adalah dia berkata kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di situ. Saudara, tempayan adalah alasan ia datang ke sumur. Karena itu adalah kebutuhan wanita Samaria ini. Karena dia menurut dia tempayan itu adalah itu yang dianggap penting, saudara. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, yang lama dia tinggalkan, yaitu air sumur, yang baru menjadi yang utama di dalam hati wanita Samaria ini. Saudara, inilah gambaran perubahan hidup yang terjadi ketika perempuan Samaria tidak lagi hidup dari air sumur itu. Yang pertama yang berubah dari dalam dirinya adalah prioritasnya dia berubah. Wanita Samaria ini arah hidupnya mulai berubah.
wanita Samaria ini mulai fokus hidupnya berubah. Karena perjumpaan dengan Tuhan membuat kita tidak lagi melekat pada hal-hal yang lama. Saudara bisa catat ini, perjumpaan dengan Tuhan membuat kita tidak lagi melekat pada hal-hal lama. Yang kedua saudara, waktu wanita Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia kembali ke kota, bukan lagi menghindar. Sebelumnya perempuan ini datang ke sumur dengan sendirian. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan bahwa wanita Samaria ini tidak bersama dengan orang lain. Dia benar-benar sendiri datang ke sumur itu. Kenapa saudara? Karena ia ingin menghindari orang lain. Ia membawa rasa malu dan luka di dalam dirinya. Namun saudara, yang luar biasanya setelah berjumpa dengan Yesus, wanita Samaria ini kembali ke kota, meninggalkan yang lama. Ia berani bertemu orang-orang yang tidak, dan dia tidak lagi bersembunyi. Waktu dia bertemu dengan Yesus, ia langsung tinggalkan semua itu dan pergi ke kota. Ia berani bertemu dengan orang-orang yang dimana sebelumnya dia malu terhadap orang-orang lain. Dan karena dia merasa malu dan membawa luka di dalam dirinya. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, ia tidak lagi bersembunyi. Saudara bisa catat ini, perjumpaan dengan Tuhan selalu memulihkan kehidupan yang tersembunyi. Dan yang ketiga saudara, waktu wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, ia bersaksi dan dia enggak diam saudara. Dia bersaksi dengan sederhana. Dikatakan di ayat 29, mari lihat katanya. Di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, yang dilakukan wanita Samaria ini, dia tidak berkhotbah panjang saudara. Ia tidak berdebat teologi. Tetapi wanita Samaria ini hanya menceritakan apa yang ia alami dan kesaksiannya sangat sederhana. Menyatakan bahwa apakah dia Mesias itu. Dia menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Dia menyaksikan apa yang Yesus ketahui tentang hidupnya. Artinya saudara, orang yang dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, pasti ada selalu kesaksian yang hidup. Karena seorang tidak akan pernah bisa menyaksikan apa yang tidak dialami dan dia hidupi. Saya ulang sekali lagi, orang yang dengan sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, pasti selalu ada kesaksian yang hidup. Karena seseorang tidak akan pernah bisa menyaksikan apa yang tidak dia alami dan apa yang tidak dia hidupi. Dan yang keempat, saudara, waktu wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, wanita Samaria ini mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Wanita Samaria ini berkata, mungkinkah dia Kristus itu? Ia atau wanita Samaria ini tidak memuliakan dirinya. Ia tidak merasa paling benar karena Yesus menemui dia satu-satunya yang dia temui. Dia tidak berbicara tentang dirinya. Tetapi dia menyaksikan tentang Yesus yang dia temui. Dan ia mengajak orang lain datang kepada Yesus. Artinya saudara, hidup yang diubahkan selalu membawa orang lain mendekat kepada Tuhan. Jadi hidup kita yang diubahkan dan kita menerima Yesus, kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita diubahkan harusnya selalu membawa orang lain mendekat kepada Tuhan. Dan bukan malah menjauh daripada Tuhan. Katakan amin. Dan yang kelima saudara, dari dampak perjumpaan dengan Yesus yang dialami oleh wanita Samaria itu adalah dampak perjumpaan itu menjalar ke banyak orang. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Artinya adalah satu perjumpaan pribadi menghasilkan dampak komunitas. Satu perjumpaan pribadi mengubah satu orang tetapi menjangkau banyak orang. Ketika satu hidup diubahkan, Tuhan bisa memakai hidup itu untuk mengubah yang lain. Saya ulang sekali lagi bahwa
waktu ketika satu hidup diubahkan, Tuhan bisa memakai hidup itu untuk mengubah yang lain. Pertanyaannya pagi ini bukan apakah kita tahu tentang Tuhan, tetapi apakah hidup kita sedang diubahkan oleh perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah membuat hidup kita sama. Yesus mengubah cara hidup kita. Perjumpaan hidup kita dengan Yesus tidak pernah membuat hidup kita menjadi hidup yang lama. Perjumpaan dengan Yesus pasti mengubah cara hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus pasti mengubah cara kita melihat diri sendiri dan cara kita membawa orang lain kepada Dia. Pertanyaannya adalah jika pola pikir dan cara hidup kita masih belum berubah, artinya kita perlu mengecek kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, jika pola pikir dan cara kita hidup masih belum berubah, artinya kita perlu mengecek kehidupan kita, hal-hal apa yang belum baik, hal-hal apa yang belum beres, yang kita segera bereskan dalam setiap kehidupan kita. Jangan-jangan kita masih minum dari air sumur itu dan bukan dari air hidup, yaitu Yesus, saudara. Dan pada pagi hari ini, saudara, Yesus mengingatkan kita sama mengingatkan wanita Samaria itu, bahwa kalau engkau mengejar air daripada sumur itu, engkau tidak akan pernah puas. Hatimu akan selalu kosong. Tetapi waktu engkau mengejar air hidup itu, engkau tidak lagi kosong, tetapi dari dalam dirimu akan ada mata air. Dari dalam dirimu akan lahir kesaksian-kesaksian. Ada perubahan hidup yang kau saksikan. Sama seperti wanita Samaria tadi, tidak menyaksikan dirinya. Tidak berbicara tentang dirinya. Tetapi dia menyaksikan tentang Tuhan. Dan menyaksikan bahwa dia bertemu dengan Yesus. Dan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, pada pagi hari ini kesimpulan yang bisa saya bagikan kepada saudara, bagaimana perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini adalah, saudara, melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, saudara, yang kita bisa belajar adalah air sumur hanya memberi kepuasan sementara. Apapun yang dunia tawarkan, keberhasilan, relasi kita, pengakuan, semua itu bisa memuaskan kita. Tetapi memuaskan sesaat. Tetapi tidak pernah mengisi kekosongan hati kita yang sepenuhnya. Yang kedua, saudara, Yesus menawarkan air hidup yang memberi kepuasan yang kekal. Air hidup bukan berasal dari dunia, melainkan dari Yesus sendiri. Yesus memuaskan haus terdalam manusia dan mengalir terus di dalam hati setiap kita. Dan kebenaran yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus adalah perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah hidup. Perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan kehidupan yang lama secara total. Tidak setengah-setengah. Kembali ke kota yang menggambarkan kehidupan yang baru. Dan bersaksi tentang Yesus. Orang yang tadinya menghindar. Orang yang tadinya bersembunyi. Orang yang tadinya memiliki rasa malu karena kegagalan di dalam hidupnya. Orang yang tadinya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Menjadi satu pribadi yang diubahkan. Dan membawa orang lain datang kepada Kristus. Perjumpaan yang dia alami dengan Kristus, pengalaman yang dia alami dengan Kristus, tidak hanya dikonsumsi oleh wanita Samaria ini sendiri. Tetapi dia menyaksikan tentang Kristus. Dan akhirnya orang-orang yang mendengar kabar baik itu menjadi percaya dan datang kepada Tuhan. Saudara, pagi ini jangan pernah menaruh hidupmu pada air sumur yang sifatnya sementara. Tetapi taruhlah hidupmu pada air hidup yang sifatnya kekal.
Jangan taruh hidup saudara kepada air sumur itu, tetapi taruhlah hidup saudara kepada air kehidupan, yaitu Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika kita salah menempatkan hidup kita, hati kita akan mudah mengalami pergeseran, saudara. Dan kita akan merasa bahwa sumber dari air sumur itulah yang akan memuaskan hidup saudara. Dan akan sangat memudahkan saudara mengalami pergeseran hati. Dan ternyata waktu saudara menjalani kehidupan saudara, saudara yang saudara kira bahwa air sumur itu bisa memuaskan saudara, akhirnya saudara kosong lagi, saudara haus lagi, dan saudara tidak penuh di dalam hati saudara. Air sumur membuat kita terus haus. Air hidup membuat hidup kita dipulihkan. Dan perjumpaan dengan Yesus membuat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Saudara, menjelang akhir ibadah ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah hati kita sedang mengalami pergeseran? Bukan lagi Yesus yang menjadi air hidup kita, melainkan air sumur itu menggantikan air hidup, yaitu Yesus di dalam setiap kehidupan kita.